Subhanallah Pak, keharaman, kebid'ahan, tahlilan itu kan nyata. Bahkan ketika saya dialog dengan Idrus Romeli, saya pojokkan, saya pepetkan, dia akhirnya mengatakan, betul, tahlilan itu budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lebih aneh lagi Pak, lebih aneh lagi. Ada orang yang sekarang ini sudah dijelaskan kebenaran, tapi pengennya nggak jelas. Ini yang paling repot. Tadi ada orang yang tidak mau, kalau sudah dijelaskan bahwa yang nampak benar ini nggak mau terima. Itu masih mendingan. Ada kelompok manusia, kalau bisa yang jelas itu jadinya nggak jelas. Itu dibikin nggak jelas. Yang sudah jelas dibikin nggak jelas. Dihadirkan berbagai macam syubhat. Subhanallah Pak, keharaman, kebid'ahan, tahlilan itu kan nyata. Bahkan ketika saya dialog dengan Idrus Romeli, saya pojokkan, saya pepetkan, dia akhirnya mengatakan, betul, tahlilan itu budaya. Loh, apalagi kita cari dalilnya. Tapi ya gitu, subhat. Yang sudah jelas dibikin nggak jelas. Nah, itu watak manusia. Idza tabayyan annahu al-haq wa lam yurid an yatabayyan. Sebetulnya kebenaran itu sudah jelas nyata, tapi dia pengen nggak jelas-jelas. Gimana caranya supaya nggak jelas? Ya, caranya kajiannya ditutup supaya nggak jelas. Caranya ustadznya jangan diundang supaya nggak jelas. Caranya, macam-macam. Intinya, makanya katanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, penghancur agama itu ada 4. Yang pertama, orang yang mengamalkan suatu yang tidak ada ilmunya. Yang kedua, orang tidak mengamalkan yang tahu ilmunya. Jadi mengamalkan sesuatu yang tidak ada, tidak tahu ilmunya, ini juga menghancurkan agama. Akhirnya muncul apa Pak? Muncul pengamalan dasar kebodohan. Larinya kemana? Ya kesesatan, kebid'ahan tadi. Yang kedua, tidak mengamalkan sesuatu yang sudah diketahui. Ini juga hancur agama. Agama hanya untuk teori. Maka orang seperti ini akan menjadi maghdub, dimurka oleh Allah. Nah, yang ketiga, orang tidak mau belajar apa yang tidak diketahuinya. Udah ngerti nggak? Udah tahu nggak ngerti? Nggak mau belajar. Antum ini nggak ngerti tata cara sholat, yo iso cuek toh Mas. Antum ini kan nggak ngerti bagaimana tata cara manasik, mau haji kurang sebulan 2 bulan lagi kok ya nggak belajar. Wis Pak, saya itu ikut robo-robo gedang. Tahu nggak robo-robo gedang? Sekarang gedang itu dibacok, rubuh kemana ikut. Iya. Kalau begitu nanti ustadznya ikut ke toilet, ikut toilet. Ustadznya ngangkat sandal, ikut ngangkat sandal. Repot nanti. Bahkan ustadznya sekarang tidak pakai ihram, ikut semua. Bahkan ustadznya tidak mabit di Muzdalifah, tidak ikut mabit juga. Repot. Ini namanya taklid, dicocok hidung seperti kebo. Dan bedanya ittiba sama taklid. Kalau ittiba itu mengikuti dengan dasar ilmu dan dalil. Kalau sekarang taklid mengikuti dasarnya kebodohan, tidak dalil. Ini yang terjadi. Jadi ada jenis manusia bahwa perkara kebenaran yang sudah jelas itu dibikin supaya tidak jelas. Oh, caranya dengan berbagai macam asumsi yang miring,
Ijtihad yang sekarang labil dasarnya, statement yang tidak argumentatif, langkah-langkah yang sangat sekarang tidak proporsional dan tidak objektif. Itu, antum ngalami nggak kayak begini? Jadi panas nggak memegang abis sunnah? Panas. Itu.